Shalom saudaraku, biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Satu hati kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur. Hari ini Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan. Dan kami bawa bersuka cita. Langit dan bumi memuji Engkau Tuhan. Dan jiwa kami bersorak memuliakan Engkau Tuhan. Dan biar Engkau berkenan atas setiap pujian, pengagungan yang kami naikkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, hati kami rindu untuk menyenangkan-Mu selalu. Tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Mari bentuk dan jadikan setiap kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan.
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, mau selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, ya Tuhan, menyenangkan-Mu selalu, senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Tujuan hidupku untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang bersama di kaki-Mu, kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami, dan kiranya Tuhan yang hadir bertahta di atas pujian umat-Mu, Kau yang hadir dan melawat setiap umat-Mu di rumah dimanapun berada ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat boleh mendapatkan kelegaan, kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kuduskan hamba untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, bahkan senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Siapa Takut? Apa maksudnya siapa takut? Saya akan membahasnya saudara. Kita akan membuka firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kata Yesus kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Khotbah saya pagi hari ini dengan judul Siapa Takut? Ini berbicara tentang pencobaan yang kita alami. Ini bicara tentang ujian-ujian yang kita alami. Ketika Tuhan Yesus waktu itu dicobai oleh iblis, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus merasa lapar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ada 3 hal yang kita mau pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah ujian terjadi atas seizin Tuhan. Ya, di dalam Matius 4 ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh dengan kata besar, dengan kapital ya, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Artinya, Yesus diizinkan oleh Bapa untuk mengalami pencobaan, untuk mengalami ujian yang diberikan oleh iblis. Kendati pun demikian, Tuhan tidak mencobai siapapun. Di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai. Yang mencobai adalah iblis sendiri. Nah saudara, kita tahu apa sih tujuan dari pencobaan ini? Apa sih tujuan dari ujian ini? Yang pertama adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7a dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, mungkin kita tidak memahami dalam hidup kita ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak pencobaan terjadi. Tapi percayalah, semuanya itu dalam kendali Tuhan. Semuanya itu diketahui dan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Mungkin kita tidak memahami secara sederhana. Mungkin saudara kalau sedang mencuci mobil di tempat cuci mobil otomatis yang menggunakan mesin, ketika saudara mendekati alat pencuci itu, menyetir mobilnya, menutup kaca semua, lalu saudara mulai maju, ada operator yang meminta saudara maju. Sampai di satu titik saudara maju, saudara diminta untuk menarik rem tangan dan tidak menjalankan mobilnya lagi.
Dan di saat itu mesinlah yang akan berjalan. Mesin mulai berjalan, lalu mulai ada kipas di kanan kiri, mulai ada sikat di bawah, di atas, air menyemprot dengan derasnya. Ya, sedemikian rupa dilakukan, terus berjalan, dan kita mungkin di dalam merasakan tidak enak dan tidak bisa mengendalikan mobil ini. Bahkan ketika kita rem pun, ketika kita gas pun, mobil pun tidak berjalan, saudara. Kenapa? Karena mobil sedang ada dalam kendali mesin cuci tersebut. Ya. Dan kita lihat proses yang terjadi selanjutnya. Ketika kita menghadapi semuanya itu, ada sabun, ada air bergantian, ya, ada kipas yang terus menyeka mobil sampai akhirnya kita keluar dan semprotan yang keras itu terjadi kepada mobil. Cas, sedemikian rupa, dan akhirnya mobil keluar. Setelah keluar, apa hasilnya, saudara? Barulah kita mengerti, mobil yang tadinya masuk kotor keluar menjadi bersih. Seperti itulah, saudara. Mungkin kita tidak memahami, ya, iman kita mengalami ujian, ujian demi ujian, dan kita mengetahuinya sebagaimana murninya iman kita. Tapi tanpa ujian kita tidak tahu seberapa murni, seberapa benar, seberapa tulus iman kita di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, untuk apa ujian itu? Untuk membuat kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dengan kita mengalami ujian demi ujian, kita mengalami mungkin kesengsaraan, masa-masa tidak enak di dalam hidup kita, ya, sadarilah bahwa sesungguhnya semua itu menimbulkan ketekunan dalam diri kita dan membuat kita menjadi tahan uji. Dan akhirnya kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena ketika sudah tidak ada yang dapat kita andalkan lagi, sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada seorang pun manusia yang bisa kita andalkan, kita hanya bisa bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya, saudara, ya, ada beberapa jenis ujian yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ujian kita bergantung pada 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yesus 40 hari 40 malam dia merasa lapar. Lalu ujian yang pertama yang diberikan oleh iblis adalah apa? Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti, saudara. Ini urusan perut. Dan ada banyak orang yang akhirnya gagal karena urusan daging, urusan perut. Ya, kita harus kuat, saudara. Jangan sampai hanya urusan makan minum kita kalah. Jangan hanya urusan hal-hal yang sifatnya sementara kita kalah. Demikian juga yang selanjutnya, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi, ditawarkan, ya, kerajaan, ditawarkan sebuah otoritas, sebuah kesempatan untuk memiliki dunia ini. Ingat, saudara, ya, ujian-ujian ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita boleh semakin kuat dalam iman dan supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah ujian terjadi atas izin Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, ujian selalu dapat diatasi dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, ada 3 kali Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Firman Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Mungkin kita bingung, saudara, kemana kita harus cari jawab atas masalah kita, atas pergumulan kita. Mungkin kita bingung, kita bertanya kepada keluarga, orang tua, kepada kakek, nenek mungkin, atau kepada orang-orang pintar sekalipun. Kita bertanya,
Dan mereka hanya bisa memberikan jawaban ya yang seperti itulah, menyenangkan, menenangkan, mungkin berupaya. Tapi tidak ada satupun jawaban. Dan saya percaya jawaban yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan Yesuslah yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, saudara. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Percayalah, sebelum kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, orang-orang yang hidup sebelum masa kita hidup sudah mengalaminya. Dan di sini dikatakan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan yang terpenting di situ apa? Ketika kamu dicobai, ya, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, sama seperti ujian di sekolah, jawabannya selalu ada dalam textbook, bukan? Ya, apapun pergumulan kita, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, dia selalu menolong kita. Permasalahannya seringkali justru pencobaan itu kitalah yang hampiri, kitalah yang mengejar pencobaan itu. Sehingga kita mengalami masalah demi masalah dan di saat itu kita menjauh dari Tuhan. Oleh karenanya kita ingat, ya, yang pertama bahwa ujian atas seizin Tuhan. Yang kedua bahwa ujian itu selalu ada jawabnya. Dan firman Tuhanlah dan Tuhan sendirilah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kita. Ya, mungkin kita mengalami beban berat. Masalah begitu berat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dikatakan kemudian apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mungkin kita juga mengalami masalah ekonomi. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kita semua. Pergumulan masalah kita, Dia yang beri kelegaan. Sakit penyakit, Dia yang beri kesembuhan. Masalah ekonomi, Dia yang menjadi jaminan. Dia yang memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Luar biasa, bukan? Bicara tentang hubungan keluarga, firman Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat 6 juga dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada harinya nanti Tuhan akan memulihkan keluarga demi keluarga. Mungkin kita mengalami ada satu kehidupan dosa yang tidak dapat kita elakkan dan kita mau meninggalkan semua itu. Lalu bagaimana dengan dosaku yang berat ini, yang besar ini? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Asal kita mau bertobat, asal kita mau datang pada Tuhan, mengakuinya, meminta ampun, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Atau mungkin kita merasa sudah putus asa. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Hidupku sudah terlalu hancur, terlalu rusak, terlalu jahat. Ya, dengar baik-baik saudara. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bahkan di dalam Markus 9 ayat 23, bukan hanya bagi Tuhan tidak yang mustahil. Di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita hidup dalam percaya, bukan hanya Tuhan yang menjadikan kita dan bagi Dia tidak ada yang mustahil, tetapi bagi kita pun orang percaya tidak ada satupun
yang mustahil. Karena segala sesuatu Tuhanlah yang menjadi kendali. Tuhanlah yang sanggup menolong kita semua. Lalu mungkin kita mengalami perkara sukar. Ada pergumulan yang sangat berat yang membuat kita menjadi bingung harus melangkah seperti apa. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa sumber kekuatan kita? Tuhan kita sendiri. Bukan kekuatan manusia, bukan kekayaan, bukan simpanan mungkin, bukan harta kita, bukan. Tetapi memberi kekuatan kepada kita Allah sendiri. Kurang apa saudara? Percayalah, dalam segala pergumulan kita harus datang kepada Tuhan. Karena Dia jalan keluar, Dialah pertolongan kita. Dari Tuhanlah kita mendapat jawaban bagi setiap pergumulan dan ujian kita. Ya, izinkan Tuhan memberikan jawaban dalam hidup kita. Saat ini saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Datang kepada Tuhan. Karena Dia izinkan semua itu terjadi. Dan Dia mau supaya saudara menang. Melalui apa? Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Ya, yang ketiga saudara, bahwa ujian ini membawa kita kepada kemuliaan. Matius 4 ayat 11 tadi dikatakan, lalu iblis meninggalkan Dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah Yesus mengalami ujian dan menang waktu dicobai oleh iblis, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa bukan? Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya saudara. Ayo kita bertahan dalam pencobaan. Bahkan dikatakan berbahagialah. Baiklah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mengalami ujian. Kenapa? Karena dari Tuhan kita mendapat jawaban. Dan ingat, setiap ujian akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Ya, kita akan mengalami ujian sama seperti anak-anak sekolah, bukan? Mereka harus belajar dan mengalami ujian. Ya, kalau tidak ujian, bagaimana bisa naik kelas? Yang susah adalah, saudara, kalau tidak berhasil ujian. Tidak boleh ujian mungkin karena tidak pernah masuk sekolah, karena banyak bolos, karena tidak mau belajar, atau mungkin tidak bayar uang sekolah, tidak bayar harga ya. Atau mungkin ketika kita ujian, kita tidak masuk kelas dengan tepat waktu dan lain-lain. Ya, yang lebih susah lagi saudara, seringkali ketika kita gagal ujian adalah kita harus mengulang ujian tersebut. Remedial atau HER. Nah, di dalam Alkitab kita sudah baca saudara bagaimana Yudas ketika ada Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang harganya mahal. Yang katanya kalau dijual 300 dinar. Dan kita tahu upah manusia kerja waktu itu 1 dinar per hari. Jadi jumlah yang sangat besar. Lalu Yudas komplain. Kenapa diboroskan? Bukankah lebih baik minyak narwastu ini dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Terdengar sepertinya mulia, padahal Yudas adalah pencuri yang sering mengambil uang yang ada di kas yang dipegangnya. Yudas belum lulus saudara, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama, Yesus dijual oleh dia dengan hanya 30 uang perak. Bayangkan saudara, kalau kita gagal ujian, kita tidak berhasil lulus, itulah yang menjadi pergumulan kita. Oleh karenanya cepat datang pada Tuhan. Untuk engkau bisa naik kelas, ikuti ujian dengan baik, andalkan Tuhan di atas segalanya. Ya, jangan remedial lagi, diulang lagi, ulang lagi. Katakan kita punya masalah dengan apa? Temperamen, cepat marah. Kalau kita marah lagi, ngadepin masalah, marah lagi. Masalah akan datang terus bertubi-tubi. Sampai kita kuat mengendalikan diri kita untuk tidak marah. Misal ada keinginan dalam diri kita untuk lebih kaya lagi, untuk lebih diberkati, untuk lebih nyaman lagi. Itu akan balik lagi. Kita bergumul lagi, kita menang mungkin sebentar, lalu kita kalah lagi. Sampai kita menang, benar-benar menang. Baru kita lulus ya, dan kita naik kelas saudara. Kalau kita tidak naik kelas, bayangkan oleh saudara. Anak SD 12 tahun ya, harusnya dia sudah lulus kan 12 tahun. Nah ini umur 24.
baru lulus, udah jenggotan, ya, udah tua, suaranya udah besar, begitu ya. Tapi masih pakai celana merah. Bayangkan saudara, alangkah memalukan bukan? Ya teman-temannya sudah kuliah, sudah lulus, sudah jadi dokter, insinyur dan lain-lain, sementara dia masih pakai celana merah. Musibah bukan? Jangan sampai kita seperti itu. Ya, dalam Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kenapa? Karena belum dewasa. Ya, kalau orang dewasa bisa dikasih makanan keras. Kalau bayi-bayi dikasih makanan keras, ya bisa tewas saudara. Seperti itulah. Kita harus terus saudara mengandalkan Tuhan. Bertumbuh dan terus belajar firman Tuhan. Bukan cuma otaknya, tetapi hatinya harus diubah. Hidup kita harus laras dengan firman. Sehingga pencobaan boleh datang, tetapi kita akan selalu menang. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Ya. Dan kita percaya, kalau kita lulus, sama seperti sekolah tadi, kita akan naik kelas. Tidak selamanya TK, bukan? Tidak selamanya SD juga. Tidak selamanya SMP, tidak selamanya SMA. Masa kuliah terus abadi, ya. Pasti ada lulusnya. Sampai satu titik, Tuhan akan terus membawa kita. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kita baca bersama, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita mengalami ujian hari-hari ini. Izinkan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Izinkan Tuhan terus memurnikan imanmu. Izinkan terus imanmu bertumbuh dan bergantung hanya kepada Tuhan. Melekat terus kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, pahami, imani, ya, sehingga menjadi rema dalam hidup kita. Dalam segala hal pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hiduplah di dalam kuasa firman-Nya, maka kita akan menjadi berkemenangan. Kemuliaan yang besar sudah Tuhan sediakan. Apabila kita sungguh-sungguh kuat di dalam Dia, kita akan menjadi pemenang dan mahkota sudah tersedia bagi Bapak, Ibu, dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami boleh Tuhan izinkan dan semua atas kendali Tuhan. Mungkin kami banyak mengalami pergumulan, pencobaan, ujian demi ujian. Namun kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada satu perkara pun yang tidak Tuhan ketahui. Dan kami yakin ketika Tuhan tahu dan ketika kami menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membantu kami, menolong kami. Tuhan akan turun tangan buat kami semua. Kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu yang adalah kebenaran yang akan menolong kami. Mungkin saat ini di rumah-rumah dimanapun berada ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan berat. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kelegaan, ketenangan, ketenteraman. Ada yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan Tuhan, memberikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena Yesuslah jawaban atas semuanya. Dan kami tahu Tuhan, ada mahkota, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami yang menang. Beri kami kekuatan terus Roh Kudus untuk terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu, untuk terus berdiri di atas iman yang murni, untuk kami boleh bertahan, mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, sehingga kami boleh mencapai garis akhir, menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua.
Bawa kami untuk lebih bertumbuh dan mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu juga mengambil roti dan anggur, boleh teh, boleh minuman, sirup, dan lain-lain. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan dengan cara yang layak. Berdamai dengan Tuhan, jangan ada dosa apapun, minta ampun kepada Tuhan, dan biar Roh Kudus ingatkan kita akan segala pelanggaran kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Setelah kami menerima kebenaran firman-Mu, kami pun diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan, supaya kami sungguh boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga berkat-berkat Allah boleh kami terima, kami boleh mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, dan kami pun boleh dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi, dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh pengorbanan Kristus di kayu salib yang terpaku bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara yang kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama minum anggur ini sambil kita menerima darah penebusan Kristus yang tercurah membasuh segala dosa pelanggaran kesalahan kita. Biar melalui roti dan anggur ini kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menguduskan kita, yang mempersatukan kita dengan Allah, bahkan mempersatukan kita dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana Yesus adalah kepala, sambil kita pun berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah Kristus yang boleh kami terima. Kami percaya segala anugerah-Mu juga kami terima. Segala berkat, pengampunan, pengudusan, bahkan Tuhan yang akan terus menyertai kami, menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Ada perkenanan-Mu Tuhan atas kami semua. Bahkan Tuhan yang akan terus membuat kami semakin hari memiliki hati yang semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau melebihi segalanya. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengalami Engkau. Bawa kami Tuhan untuk semakin dewasa di dalam iman. Bahkan kami boleh tetap menjadi pemenang dan selalu menjadi pemenang dalam setiap ujian iman. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa setiap kami yang berbeban berat sudah mendapat kelegaan. Kami yang sakit sudah mendapat kesembuhan. Kami yang terikat sudah mendapat kelepasan. Bahkan setiap kami boleh mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu sampai Kau datang kembali. Kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami saksi-Mu bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Karena Yesus adalah kepala dan pimpinan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Bahkan yang mengikuti ibadah-ibadah di rumah, di perjalanan atau dimanapun Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi mereka.
Nyatakan pribadimu, setiap jemaatmu boleh mengalami Engkau juga dan mengalami pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan gerejamu, baik di Jalan Merak, di cabang Ranting semuanya, kiranya Tuhan akan menyertai dan Tuhan senantiasa hadir dalam setiap ibadah dan pertemuan kami. Sehingga kuasamu, kasihmu boleh terus dinyatakan dan setiap jemaat pun boleh mengalami Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani yang baik di dalam Engkau. Kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum BPP, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh staf, bersama dengan seluruh Ketua BPD BPLN, MP, MPL dimanapun berada, Tuhan menyertai, bahkan berikan kami kesehatian untuk membawa Gereja Betel Indonesia semakin lagi memuliakan Engkau. Mari Tuhan, bentuk kami seturut kehendak-Mu. Dewasakan kami Tuhan, sehingga gerejamu bukan mencari kemuliaan manusia, tetapi sungguh semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan. Berkat penyertaan-Mu juga atas presiden kami, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan pimpinan-pimpinan daerah, kiranya Tuhan terus menuntun, menyertai, bahkan memberi hikmat, bahkan Tuhan yang akan terus memberikan roh yang takut akan Allah. Berikan sejahtera atas negeri ini Tuhan. Bawa negeri ini untuk mengalami pemulihan dan lawatan Allah. Ada hujan keselamatan, boleh Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami. Dan kami percaya Kau yang mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih rahmat yang besar dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan dan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita berlimpah dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sediakan. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.